Polemik pemecatan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro terus bergulir. Laporan Endar terhadap pemecatan janggal dirinya dan kini tengah diperiksa Dewan Pengawas KPK. Kemarin, mahasiswa berunjuk rasa di KPK menuntut Ketua KPK Firly Bahuri untuk turun dari jabatannya. Jadi kalau kita mencatat ya satu persatu, itu kemarin terjadi demonstrasi begitu di depan KPK dan itu cukup ramai begitu. Dari eksternal ini ya? Dari eksternal, eksternal. Okay. Jadi ada dari HMI cabang mana begitu ya, saya tidak hafal. Terus kemudian dari PMII, begitu juga dari ada tiga organisasi begitulah yang kemudian bersatu dan mereka membuat orasi, bahkan sempat juga itu ada pembakaran ban begitu di depan KPK dan mereka menyerukan agar Pak Firly ini dicopot. Begitu juga mereka menyerukan agar Pak Endar ini dikembalikan kepada fungsi aslinya begitu. Jadi bukan dikembalikan ke Polri tapi dikembalikan pada kedudukannya di KPK. Buntut dari kisruh di KPK, Kamis kemarin massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berunjuk rasa di KPK. Demo berujung ricuh kala pengunjuk rasa dan polisi terlibat saling dorong saat mahasiswa mencoba menerobos masuk lobi gedung KPK. Massa menuntut Ketua KPK Firly Bahuri mundur dari jabatannya lantaran KPK dinilai lamban dalam penanganan kasus. Di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada aturan-aturan SOP-nya, ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya, Pak. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Pesan dari Presiden seolah menegaskan adanya gesekan antara lembaga anti rasuah KPK dan kepolisian. Sebab sudah hampir sepekan, perdebatan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan KPK, belum juga usai. KPK beralasan, masa tugas Endar telah berakhir pada Maret 2022. Pun demikian, KPK tidak meminta masa perpanjangan tugas Endar kepada kepolisian. Padahal, Kapolri menegaskan telah mengirim surat perpanjangan tugas Brigjen Endar di KPK. Meski begitu, Kapolri akan menanti perkembangan penyelesaian masalah ini, termasuk hasil laporan ke Dewan Pengawas KPK. Sampai sekarang masih berkomitmen untuk terus mendorong penguatan terhadap KPK, khususnya terhadap dalam tugas-tugas pemberantasan korupsi. Tentunya kalau saat ini Brigjen Endar kemudian melakukan langkah-langkah, karena memang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan masih diperpanjang, dan saat ini beliau mengambil langkah, itu kami melihat bahwa itu adalah urusan internal Brigjen Endar sebagai anggota KPK dengan KPK, sehingga tentunya bisa diselesaikan dengan mekanisme internal yang ada di sana, apakah itu dari inspektorat ataukah itu dari dengan pimpinan Polri ya gitu. Ya, nanti kita pelajari, kita lihat dulu ya. Nanti pengembalian PNS atau ya Polri, misal ya anggota Polri yang tugas di KPK adalah misal dia melakukan pelanggaran berat kayak gitu. Sejauh ini Pak Endar apakah pernah melakukan pelanggaran berat atau? Belum pernah, dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini. Belum ada. Sebelumnya, Endar dipanggil Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang memberikannya surat pemberhentian tanpa disertai alasan. Tetapi ia menduga alasannya karena punya perbedaan pendapat soal penyelidikan kasus Formula E. Jadi, menurut saya, sumber kegaduhan ini sebenarnya adalah pimpinan KPK. Kenapa? Karena seharusnya semua ini, rekrutmen dan sebagainya itu berlangsung secara normal. Ya, artinya ketika kemarin Pak Kapolri memperpanjang, ya sudah perpanjang gitu kan sampai setahun ke depan gitu kan. Kok tiba-tiba sudah diperpanjang untuk 1 tahun ke depan, ya 3 hari kemudian ya atau tanggal 31 ya itu langsung yang bersangkutan dipulangkan tanpa menyampaikan pada yang bersangkutan bahwa dia sudah tidak lagi digunakan di KPK. Artinya kan ini kacang lupakan kulitnya. Ingat loh,
selama 3 tahun Pak Endar itu sudah berjasa bagi KPK sebagai Direktur Penyelidikan, dan ya beliau baru 3 tahun. Oh, KPK banyak yang udah 11 tahun, 12 tahun, yang dari tempat lain gitu kan, ada yang 8 tahun, 7 tahun. Jadi sekarang ini kan KPK juga nggak ada batasan waktu gitu kan. Makanya pengembalian itu hanya bisa dilakukan ketika dia melanggar etik yang berat, dan itu terbukti. Artinya misalnya ada putusan dewas, ya kan? Tapi kalau sekarang kan nggak ada. Benar kata Pak Yasin, apa sih rasional saudara memulangkan? Kan nggak ada. Ya kan? Hanya ya udah yang penting pulang gitu kan. Kemudian yang paling menarik adalah yang kedua, bahwa tiba-tiba ada PLT. Artinya kan semua sudah disiapkan by design gitu kan, bahwa ketika dia sudah kita pulangkan ya, kita akan mengangkat PLT. Padahal Pak Endar itu sampai sekarang statusnya secara formil ya dan material itu masih pegawai KPK. Dan saya melihat bahwa apakah ada kesengajaan di pimpinan KPK untuk membuat gaduh? Kenapa? Karena pertama, rekrutmen teman-teman yang bekerja di KPK dan kepolisian kan bukan kali ini saja, dari KPK berdiri, dan sekarang pun ada ratusan pegawai KPK dari kepolisian, ya kan? Artinya kenapa ini menjadi gaduh? Kemudian yang kedua, pimpinan KPK pasti paham bagaimana solidaritas pegawai KPK, bagaimana integritas mereka, bagaimana mereka akan membela teman mereka ketika teman mereka dijolimi. Dan terbukti kan, kemarin penyidik, ya hari ini penyelidik, ya meminta keterangan kepada Sekjen sebagai yang mengeluarkan surat mengapa direktur kami dipulangkan. Hal yang biasa juga sebenarnya bahwa di Lapor Ekspos itu ada berbagai pendapat, perbedaan pendapat dan lain-lain. Khusus untuk kasus Formula E memang sampai dengan hari ini masih belum diputus, artinya belum ada kesepemahaman terkait dengan apakah ini naik atau tidak. Sampai dengan hari ini masih belum ditemukan bukti permulaan, sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspos terakhir untuk ditindaklanjuti oleh para penyelidik kita. Jika benar persoalan kasus Formula E yang jadi pangkalnya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai langkah KPK mencopot Endar berbahaya bagi independensi sumber daya manusia di KPK. Padahal ketua KPK-nya kan dari polisi juga gitu. Ini masalah pergantian penyidik ini ya. Menurut saya ini bukan barang yang sulit ini. Saya ingat ya dulu ketika KPK pertama kali dibentuk gitu, Pak Taufik Ruki itu ketua KPK itu datang ke tempat saya, "Tok, saya minta penyidiknya bagus 30. Saya carikan 30, saya kirim ke sana." Intinya adalah KPK itu betul-betul butuh penyidik pasti gitu. Apalagi sekarang tadi kan dikatakan apakah KPK masih butuh apa tidak. Yang jelas KPK tugasnya banyak ya, dan sekarang KPK hasilnya kan cuma masih kecil. Mestinya dia butuh penyidik gitu. Nah sekarang Endar itu kan, kenapa kok kemudian langsung diberhentikan? Padahal Pak Kapolri masih memperpanjang. Menurut hemat saya, kalau memang Endar itu memang kurang bagus prestasinya, mestinya sebelum itu Pak Ketua KPK itu menginformasikan pada Kapolri loh, udah mau habis, kirim surat atau telepon, "Pak, ini Pak Endar ini kurang bagus, Pak, tolong besok diganti yang lain." Itu zaman seperti sekarang ini kan lucu kan, sementara Pak Kapolri masih situ ya, Pak Kapolri otomatis tidak akan memberikan apa-apa ya. Nggak pernah ada laporan Endar kurang bagus, belum pernah ada dia kena kode etik apa tidak, belum pernah ada penilaian dari Dewas KPK itu bahwa dia kurang baik kerjanya. Nah kok kemudian Pak Kapolri memperpanjang kok malah ditolak. Saya pikir ya ini pasti ya, kalau dugaan saya mesti ada perbedaan kepentingan pribadi daripada Ketua KPK dengan Endar ini sendiri. Ya. Rasanya itu kalau di dalam ini KPK kan penyidikan ya, penyidikan suatu pidana. Saya dulu mantan Dirpidum itu. Sering sekali terjadi itu benturan-benturan antara kepentingan pimpinan dengan kita penyidik ya, kalau pasal menangani, sehingga kita dianggap nggak becus kerjanya lah gitu dan sebagainya itu. Itu saya sering terjadi ya. Ini sayangnya kok sampai level yang paling tinggi ya gitu ya. Aneh ini sebenarnya. Mestinya itu ya dengan secara informal Ketua KPK itu berkomunikasi dengan Kapolri. "Pak, ini begini loh." Jangan kayak gini kan, namanya kan mempermalukan institusi itu. Baik institusi KPK sendiri maupun polisi. Diadu domba dan kemudian dipermalukan di depan umum.